Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum Bu Ais. Waalaikumsalam Bu Muslihah. Terkait obrolan kita melalui WhatsApp kemarin, bagaimana ya Bu maksudnya? Oh itu ya. Begini Bu, hari ini kita coaching bersama Bu Putri dengan Alur Tirta begitu. Terus nanti Bu Putri jadi coach, terus saya sebagai observernya dan Bu Ais nanti sebagai coach begitu Bu. Wah, kebetulan sekali Bu. Nanti di sini juga ada tugas coaching di guru penggerak. Nanti saya izin merekam kegiatannya ya Bu Mus. Oh iya Bu Ais, silahkan. Terima kasih Bu Muslihah. Nah, di Alur Tirta ada 4 kriteria yaitu kurang baik, cukup baik, dan sangat baik. Nah, dalam coaching ini kompetensi apa yang mau Bu Ais kembangkan? Yang ingin saya kembangkan adalah memberi kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot itu sehingga nantinya coaching dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan sebuah solusi. Oh iya, baiklah. Dari 3 hal tadi, mana yang mau diambil secara spesifik Bu Ais? Yang mau saya ambil secara spesifik ini Bu, memberikan pertanyaan yang berbobot. Agar apa? Agar saya nanti dapat menggali kemampuan dan potensi Kuci, sehingga nantinya Kuci dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu. Oh iya Bu, oke siap. Semua hal yang Bu Ais inginkan sudah saya catat. Dan kapan akan melaksanakan coaching bersama Bu Putri Bu Ais? Hari ini Bu Muslihah, kebetulan hari ini saya longgar. Nanti saya akan menghubungi Bu Putri seperti itu. Oke, baik Bu Ais. Silahkan susun waktu agar segera mungkin melaksanakan coaching. Jangan lupa saya dikabari saat pelaksanaan coaching dengan tujuan saya dapat menyampaikan ketercapaian dari Bu Ais dalam menyampaikan coaching ini. Siap Bu Muslihah. Bagaimana Bu Ais untuk roomnya? Apakah sudah tersedia? Kalau sudah, mari kita menuju ke room bersama Bu Putri juga. Siap, kita langsung ke Zoom ya. Baiklah.
Selamat siang Bu Putri, apa kabar? Selamat siang Bu Ais. Alhamdulillah kabar baik Bu Ais. Jadi pada hari ini saya dan Bu Putri coaching ya, dan Bu Muslika nanti sebagai observernya. Nah, untuk temanya kira-kira apa ya yang pas? Bagaimana jika permasalahan yang nyata saya miliki Bu? Jadi begini, ada peserta didik saya yang tidak antusias dalam pembelajaran saya. Terkadang peserta didik saya itu juga sering mengajak peserta didik lain untuk ikut bersamanya tidur di kelas. Mungkin masalah itu yang dapat kita jadikan tema sebagai acara ini dulu. Baik, nah sebelum melangkah jauh, kira-kira hal apa yang Bu Putri harapkan dari diskusi kita pada pagi hari ini? Harapan saya nantinya peserta didik tersebut dapat merubah sikapnya dari keadaan seperti itu menjadi atau ke arah yang lebih positif lagi Bu Ais. Nah, menurut Bu Putri, hal apa yang membuat peserta didik tersebut itu nantinya tidak mengajak teman yang lain untuk tidur saat pelajaran, Bu? Coba. Begini Bu, peserta didik tersebut merupakan peserta didik yang memiliki bakat luar biasa. Jadi walaupun dia tidur saat pembelajaran berlangsung, ketika ditanya peserta didik tersebut mampu menjawab dengan tepat dan jelas, seperti itu Bu. Dan peserta didik tersebut adalah juara umum di sekolah kami. Wow, saat pelajaran tidur dan ketika ditanya mampu menjawab dengan tepat dan jelas, istimewa sekali ya Bu. Dari hal ini, menurut Bu Putri, hal apa yang membuat peserta didik tersebut jadi sering tidur atau tidak antusias dalam pembelajaran, Bu? Menurut saya, karena saya hanya memfasilitasi kebutuhan peserta didik secara umum, saya belum memfasilitasi kebutuhan lainnya seperti itu, Bu Ais. Baik, kalau boleh tahu, ketika mengajar, Bu Putri itu menggunakan media belajar apa dalam pembelajaran yang dilakukan pada waktu anak-anak itu tidur, Bu? Saya hanya menampilkan PowerPoint saja dan LKPD dalam bentuk hard file. Jadi peserta didik saya itu saya minta untuk menuliskan saja di lembar itu, kemudian mengerjakan dan setelah selesai dikumpulkan. Hanya seperti itu Bu Ais. Baik Bu Putri, jadi Bu Putri hanya menggunakan media hard file ya dan PowerPoint. Nah, selain itu tidak ada media kah yang digunakan? Tidak ada Bu, hanya lembar LKPD itu saja. Mungkin itu ya Bu yang membuat peserta didik itu memiliki bakat luar biasa ini, jadi tidak antusias dan sering tidur di pembelajaran saya. Sepertinya saya harus menyiapkan media lain untuk peserta didik dengan bakat luar biasa itu, sehingga dia memiliki keinginan untuk mengikuti pembelajaran saya. Nah, setuju sekali dengan ide Bu Putri yang sudah Bu Putri sampaikan.
Jadi kalau Bu Putri kan sudah jago IT ya. Jadi mungkin hal apa yang mau Bu Putri lakukan dengan kecanggihan teknologi yang sekarang sehingga menggugah peserta didik itu untuk antusias mengikuti pembelajaran dengan baik. Oh iya Bu, setidaknya saya pernah mengikuti diklat media pembelajaran. Kenapa tidak terpikirkan ya dari kemarin-kemarin saya menggunakan kemampuan IT saya untuk bisa menyediakan pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk siswa saya. Nah, betul sekali yang seperti Bu Putri sampaikan. Jadi, terkait masalah tadi, hal apa yang Bu Putri mau lakukan setelah tahu dari permasalahannya, kemudian mau berubah menggunakan IT untuk bisa membuat anak-anak itu antusias. Jadi, hal apa yang mau Ibu Putri lakukan selanjutnya? Mungkin saya akan membuat media baru menggunakan teknologi dan memanfaatkan media pembelajaran berbasis IT secara maksimal. Kemudian saya akan mengajarkan peserta didik bakat luar biasa di awal untuk melaksanakan pilot of fear dan tanpa mengurangi kebutuhan peserta didik lainnya. Seperti itu mungkin yang akan saya rencanakan, Bu Ayu. Luar biasa, keren sekali Bu Putri. Semoga acaranya nanti kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Putri susun tadi dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Seperti itu. Terima kasih Bu Ais telah waktu sehingga saya bisa kan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih Bu Ais. Terkait dengan yang sudah Bu Putri rencanakan tadi, komitmen apa yang mau Bu Putri buat Bu setelah memodifikasi pembelajaran tadi? Komitmen yang mau dilakukan? Mungkin saya akan melakukan inovasi dan memodifikasi pada cara saya mengajar dan administrasinya secara lengkap dan terstruktur akan saya rancang. Baik, luar biasa. Saya doakan ya Bu, semoga berhasil dan semuanya yang akan Bu Putri laksanakan itu dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Ais ya atas arahannya, motivasinya dan atas semua yang telah dijabarkan oleh Bu Ais. Baik, oke. Terima kasih juga. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat dan sukses selalu buat Bu Putri. Terima kasih Bu Ais. Terima kasih Bu Ais. Bagaimana tadi coachingnya? Bu Putri sudah menemukan solusi dari permasalahannya Bu Muslihah. Jadi alhamdulillah coachingnya berjalan dengan lancar. Kemudian Bu Putri juga sudah menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapi Bu Putri pun sudah dipecahkan. Seperti itu. Ya, alhamdulillah, syukur saya juga ikut senang. Kemudian bagaimana kalau ini kita langsung membahas analisisnya Bu Ais? Baik, siap. Kita bahas analisis kelanjutannya. Bu Ais masih longgar kan? Ini untuk waktunya? Masih santai mawon Sabtu.
Begini Bu, hal apa yang sudah Bu Ais capai dari kegiatan coaching tadi dengan indikator yang sudah kita tentukan sebelumnya, Bu? Baik, dari indikator yang sudah saya tentukan tadi, saya bisa menggali kemampuan dan potensi yang dimiliki Bu Putri dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, dengan kemasan bahasa yang sederhana, dan Bu Putri pun bisa mendapatkan pemaparan dari mendapatkan pengertian dari hal-hal yang saya tanyakan, dan dia sudah mendapatkan ide tersendiri dan bisa dapat memecahkan masalahnya seperti itu. Oh iya, betul sekali Bu Ais. Hal ini menyatakan bahwa Ibu sudah melaksanakan ketercapaian, kemudian dari coaching yang Bu Ais lakukan. Menurut Bu Ais, apakah coaching yang Bu Ais lakukan itu sudah baik atau cukup baik, atau bagaimana menurut Bu Ais sendiri? Apakah sudah sesuai dengan ketercapaian dari sebuah coaching? Tentunya setelah melaksanakan kegiatan ya, kita itu kan membutuhkan sebuah refleksi. Nah, dari kegiatan ini tadi saya akan melaksanakan refleksi dengan tujuan yang saya ingin ketahui kekuatannya tadi, dan saya nantinya dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan saya. Kemudian nantinya dari hal tersebut saya bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kekurangan saya. Seperti itu, Bu Mus. Iya, luar biasa. Kemudian menurut Bu Ais sendiri, dalam pelaksanaan coaching tadi, apa yang menjadi kelebihan dari Bu Ais dalam menjadi seorang coach? Untuk kelebihan saya dapat membuat pertanyaan yang berbobot dan menggali potensi yang dimiliki Kuci, sehingga Kuci dapat mendapatkan sebuah solusi dari permasalahannya, seperti itu. Oh iya, betul sekali. Saya tambahkan sedikit ya Bu, untuk terkait coaching panjenengan tadi. Coaching yang panjenengan lakukan itu sudah luar biasa. Juga panjenengan sebagai coachnya sudah menguasai dan juga sesuai dengan alur tirta sebagaimana yang telah kita pelajari, sehingga dari pertanyaan panjenengan semuanya, Kuci sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya. Kemudian ada pertanyaan lagi Bu, ini terkait dengan coaching panjenengan tadi. Menurut panjenengan, apa yang masih kurang dari coaching yang telah panjenengan lakukan dengan Bu Putri ini tadi, Bu Ais? Hal yang masih kurang menurut saya ketika ide-ide itu belum muncul, saya harus membuat pertanyaan yang lebih sehingga dari Kuci tersebut bisa muncul idenya, dan disitulah tantangannya sebagai coach itu bagaimana sehingga Kucinya dapat menemukan sebuah solusi dari permasalahannya sendiri, seperti itu, Bu. Oh iya, menurut saya juga di bagian pembuatan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi ya Bu, panjenengan sebenarnya sudah bagus, tapi lebih baik lagi kalau pertanyaan berbobotnya itu lebih banyak sehingga mengulasnya itu lebih mendalam gitu. Betul sekali. Ya, nah dari kegiatan rencana ini tadi, rencana akan melaksanakan refleksinya ini kapan ya Bu Ais kira-kira? Untuk kegiatan refleksi, setelah kegiatan ini berakhir, saya nanti akan merefleksi kegiatan saya yang sudah saya lakukan dengan Bu Putri, kemudian hasil refleksinya nanti akan saya sampaikan kepada Bu Muslika, seperti itu, Bu. Oh iya, terima kasih ya Bu Ais telah meluangkan waktu, juga telah bersama Bu Putri untuk melakukan coaching hari ini, dan nanti akan kita analisa bersama. Terima kasih sekali untuk waktu dan juga kesediaannya Bu Ais. Iya, sama-sama Bu Muslika.
Sampai ketemu di lain kesempatan ya Bu Ais ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses selalu buat Bu Muslihah. Ya, sukses kembali untuk Bu Ais. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.